di Buton Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elianti SPD. Saya adalah peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial dari Kabupaten Buton Utara, tepatnya Lokus 2 yang bertitik di SNPN 1 Wakurabata. Kali ini saya akan membawakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial modul 2 berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi bersama Ibu Guru, namun dengan mata pelajaran yang berbeda ya. Oke, kali ini seperti biasa, kemarin kita belajar tentang mata pelajaran umum yang kita pelajari untuk kelas 6. Kali ini saya atau Ibu Guru akan mencoba memperkenalkan kepada kalian adalah mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar sebelum masuk belajar seperti biasa, saya mau absen dulu ya kehadirannya pada pagi hari ini. Silakan acungkan tangan ya. Almansyah, Hadir Bu. Hafiz Zainul Rahman, Hadir Bu. Ikra Sulistiawati, Hadir Bu. Jihan Zalika Trolia, Hadir Bu. Lisa, Hadir Bu. Muhammad Reza, Hadir Bu. Riwan Syahputra, Hadir Bu. Siti Zahra Zakia, Hadir Bu. Ode Zakiatul Muhammadah Musa, Hadir Bu. Zulhijjah Safair Manto. Hadir Bu. Oke, ada semua ya, alhamdulillah. Kali ini Ibu Guru mau menyampaikan pembelajaran tentang kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya Ibu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, memahami konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengaplikasikan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah sederhana menggunakan perintah coding. Ketiga, mengadaptasikan pengalaman belajar dengan memberikan umpan balik antara satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara sekalian, anak-anak sekalian, apalagi sekarang ini adalah program pemerintah, bahwa penerapan pembelajaran coding mulai dilaksanakan pada kelas 5 dan kelas 6, sasaran utamanya dulu ya. Jadi anak-anakku sekalian pada posisi kelas 6, jadi harus sedikit banyak tahu tentang pembelajaran ini, karena di SMP nanti kalian juga akan menemukan pembelajaran yang serupa walaupun tingkatan materinya di atas untuk sekolah dasar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang tujuan pertama adalah memahami konsep berpikir komputasional. Sebelumnya saya ingin tahu kepada dengar istilah coding tidak? Pernah dengar istilah coding tidak? Atau kalau belum pernah dengar, pernah tidak kalian mengetahui yang lagi berseliweran, yang lagi trending sekarang ini, aplikasi AI? Tahu tidak aplikasi AI? Tahu. Sekarang Ibu Guru mau tanya, canggih tidak aplikasi itu? Canggih. Canggih ya? Canggih sekali. Kenapa? Biar benda yang tidak bergerak bisa bikin bergerak. Foto yang tidak bisa bergerak dibuat bergerak. Yang tadinya menangis dikasih tertawa gambarnya. Itulah kecanggihan AI. Dan kita harus bisa memanfaatkan AI itu dengan bijak ya, dengan bijak dan dengan baik. Oke. Untuk tujuan pertama, berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa yang ada tidak gambaran yang kalian tahu? Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara logis. Nah, di sini kita akan berfokus untuk belajar bersama, belajar sambil bermain menggunakan teknologi maupun non teknologi. Sebenarnya pembelajaran coding ini ada walaupun sekarang ini dikaitkan dengan internet yang harus ada internet, tapi sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu
pembelajaran kita juga ada yang namanya coding-coding walaupun tanpa menggunakan internet. Contohnya misal kita mengisi kayak kemarin soal-soal, cari jawaban yang benar, susun jawaban yang benar, cocokkan jawaban yang benar, pernah kan? Menjodohkan jawaban yang benar, susun jawaban yang benar, atur jawaban yang benar, sebutkan jawaban yang benar, pernah kan? Nah itu juga adalah sistem pembelajaran coding yang kita lakukan sehari-hari. Kita akan belajar untuk berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4 bagian yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama itu bagian pertama itu yang akan kita pelajari adalah berpikir komputasional di sini adalah pendekatan pemecahan masalah dengan menerapkan prinsip dan teknik ilmu komputer untuk memecahkan masalah. Masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola dalam seperti mengenali pola, menyederhanakan informasi, dan menyusun langkah logis algoritma untuk mencari solusi. Oke, ada 4 bagian dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu dekomposisi di sini adalah menguraikan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Misalkan ya nanti. Kemudian pengenalan pola, mencari persamaan dan kesamaan dalam masalah tersebut. Yang ketiga ada abstraksi. Di situ abstraksi adalah menyingkirkan detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting. Dan yang keempat adalah algoritma, merancang langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah. Oke, di sini berpikir komputasional. Sini saya mau mengajak anak-anakku sekalian sebelum kita mulai fokus dalam pembelajaran, kita ada ice breaking dulu sebentar. Silakan berdiri. Hari ini ice breakingnya adalah fokus. Tahu fokus? Tahu. Fokus. Nah, saya harus karena kita berpikir mau berhubungan dengan pembelajaran, kali ini ice breakingnya juga adalah dengan fokus. Marina menari di atas menara. Begini. Bisa? Oke. Marina menari di atas menara. Bisa? Bisa. Coba ikuti Bu Guru ya. 1, 2, 3 ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Marina begini, merana begini. Bisa? Sekali lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Jadi kalau mainnya di mana? Tangannya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Oke, 1 kali
kepada temannya yang mau berjalan. Contoh, di sini akan berbaris 5 orang untuk kelompok 2. Di sini juga akan berbaris 5 orang untuk kelompok 1. Siapa tentukan, silakan per kelompok tentukan siapa yang akan maju duluan. Jadi yang maju duluan yang akan menerima aba-aba dari orang teman di belakang. Misal dari kelompok 1 Jihan. Kalau yang mau maju siapa dari kelompok 1 yang mau maju? Sama Reza. Yang mau maju kedua silakan ditentukan. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berarti kalau di kelompok 1 Reza maju di sini dia berdiri di titik start ini. Yang akan memberi aba-aba adalah Hafiz di belakangnya. Yang lain 3 orang di belakang diam. Jangan beri aba-aba. Biarkan Hafiz yang berikan aba-aba. Misalnya Reza maju, silakan Reza kepalanya lihat di atas. Tutup mata. Silakan tengadahkan kepalanya ke atas langit-langit. Ke atas kelas ya. Dengarkan aba-aba dari temanmu. Berarti misalnya Reza maju. Terus mulai. Boleh dilihat. Reza silakan dilihat dulu sedetik atau 1 menit untuk diingat-ingat tempat yang akan dia langkah, yang akan dia pakai untuk melangkah. Nah, jadi lihat. Habis kasih tanda. 1 langkah ke depan, maju. 1 langkah ke kiri, 1 langkah menghilang ke kanan. Lihat lagi di mana garisnya. Dia diperhatikan sampai di titik finish. Kalau ada dia injak di tempat yang bukan yang diberi tanda spidol, keluar kembali ke urutan paling belakang. Paham? Paham ya? Oke. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di kelompok 2 siapa yang akan maju? Mulai 1, 2, 3. Ke depan. Ke depan. Jangan lihat.
pemerintah itu adalah yang menentukan kita untuk menyelesaikan satu tentang satu apa namanya instruksi. Tergantung yang kasih perintah kita. Nah, tadi saya perhatikan sekarang saya tanya di kelompok 1 dan kelompok 2. Di kelompok 1 cara memberikan instruksinya sudah bagus tidak? Menurut kalian? Udah? Udah ya, buktinya kalian jadi yang bisa apa namanya yang bisa lolos pertama kali dari tantangan mengingat langkah ini. Kemudian di kelompok 2 tadi saya perhatikan terlalu banyak bermain, jadi lupa untuk memberi aba yang benar. Aba-aba ke kanan saja dibilang ke silang. Kan beda lah ke kanan, beda ke silang, ke kanan beda. Ke kanan, ke kiri, silang ke atas kanan sedikit, silang ke atas kiri sedikit. Itu tanpa kita melihat pun kita bisa melakukan instruksi tersebut. Nah, inilah bagaimana cara kita untuk berpikir secara komputasional, berpikir secara logis dan untuk menguraikan masalah-masalah menjadi hal-hal yang bagian-bagian kecil melalui dari pemikiran kita. Jadi bahasa dari sini, ya, kalian beberapa pemahaman tentang apa namanya? Saya mau lihat kalian satu persatu ya. Yang saya panggil namanya, silakan maju ke depan. Di sini ada beberapa model permainan kecil yang bisa kalian lakukan untuk mengasah pola pikir kalian. Nah, saya mau ambil permainan ini. Saya akan praktekkan kepada kalian. Kemudian nanti saya akan memanggil satu persatu dari kalian. Nanti pemahaman kalian. Perhatikan ya. Nah, perhatikan itu. Sis. Dia sedang apa itu? Studying. Berarti coba kalian arahkan robotnya mengarah ke studying, menghindari musuh-musuh ini. Misal, berarti ke kanan, ke atas, kiri. Bagaimana caranya supaya jangan tapi dia nggak mau harus ke sini Di mana ini bukan lulusan? Tadi ya. saya coba dulu ya. Di mana? Oke, silakan saya panggil untuk jangan kalah ya. Saya bukan lagi start again. Teman-teman silakan mengarahkan mana lagi ini naik, ini naik, ini turun, ini kiri, ini kanan. Sis, apa itu? Singing, bernyanyi ya, cari singing. Lihat, ya kalau di situ naik, ini kamu lihat. Naik. Atas ya, teman-teman tekan. Bukan. Satunya. Atas. Oke, balikan musuh. Sebelum di iya, Oke, dapat. Wow, hebat. Ini naik, ini turun, kanan kiri. Ini ke bawah, ini ke atas, ini ke kanan.
Ah, silakan. Ya, tadi. Sini. Nyanyi. Coba lihat. Sini maju. Naik. Turun. Berhenti. Turun cari jalan lain, cari jalan lain. Lempar. Turun, cari jalan lain. Gimana cara supaya bisa masuk? Kucing. Awas. Ini naik, ini turun, ini kanan, ini kiri. Naik. Kanan. Jadi di sana robotnya. Cari jalanmu. Jadi ada robotnya. Tarikan dulu, dari robotnya. Oke. Ini naik, ini turun. Berpikir ya, gimana? Ini naik, ini turun, ini kanan, ini kiri. Menggambar, drawing. Is drawing. Oke, naik. Dia tulis dan berjalan robotnya. Iya, awas. Nanti kok. Monster di situ. Ya, aduh. Pelan-pelan. Ya, good job. Ini ke kiri, ini ke atas, ini ke bawah. Naik. Terus dia tahu begitu. Anda salah dapat pos. Ini sana. Ya, portal. Oke, udah di atas tadi. Coba, kembali. Salah. Gampangnya. Belum lah. Tidak bisa kembali ke portal. Naik. Sini. Oke, cari lokasi ini. Yang di atas. Naik. Ya, seperti itu. Oke. Permainan-permainan kecil untuk melatih kita berpikir secara komputasional dalam mengatasi masalah besar menjadi proyek-proyek yang kecil. Gitu. Gimana permainannya, asik tidak? Asik ya? Mau lagi? Satu kali lagi. Ada berbeda. Yep. Paham? Bisa? Oke, Dian. 29, 17. Kamu maju depan. Lebih tinggi, tinggal di titik seluruh buayanya. Darah mana? Buaya darah. Yang mana? 17. Mana coba? Kita sama dengan iya, hanya dia berganti di koreksi di mulut buaya. Sekarang kita pelajari selama ini kan ada lebih besar, ada lebih kecil. Itu kira-kira saja. Antara 29 dan 17. Lebih besar 29. Nah, coba. Bagaimana arahnya? Arahkan di mulut buayanya. Klik. Antara mana? Masuk, betul kan? Oke. Maju, Sarah. Dua. Ya. Ya. Coba tulis. Klik aja di punya. Ya. Oke. Lanjut. 6. Oke, kemudian lanjut. Lanjut. Bayu. Oke.
dengan tempat dari pertama Sama sampai air api sampai nanti dengan urutan yang benar. Bisa? Kerja sama kelompok. Saya butuhkan waktu 5 menit. apa itu? Apa itu tidak kita? Tidak usah. Pemikiran kalian sudah silakan dudukkan. Di situ ibu guru tulis. Di situ ibu guru tulis sampai di note saja. Tapi jika ada yang pertama silakan tambahkan dan seterusnya. Dulu yang pertama ini itu apa? Nama kelompok yang di situ. Nama kelompoknya di atas 1 sampai 5. Kemudian urutan yang tepat memasak sayur kuning. Kira-kira itu dari apa dulu yang pertama? Saya kasih bocoran mencuci. Dan kalian setelah itu pasti akan ada yang berbeda dari yang antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, turut. Ya, pertama sayurannya dicuci dulu lah. Masa kita memakai sayur yang kayak dicuci? Setelah dicuci, diapakan sayurnya? Kemudian diapakan, nanti diapakan lagi. Nanti saya mau lihat hasil dari pemikiran kalian antara kelompok 1 dan kelompok 2 apakah sama atau tidak. Kelompok 2 sudah? Ya. Silakan ibu guru mau dengar perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan, kalian dengarkan untuk kelompok 2 ya. Sama tidak apa yang kelompok apa namanya? Yang kelompok 2 urutkan. Boleh, silakan, difokus lagi. Boleh. Urutan dari hasil diskusi kami. Saya akan membacakan urutan. Urutan yang tepat cara memasak sayur bening. 1. Dicuci. 2. 2. Di Ketik-ketik ya. ketik. Potong. 3. Isikan air sampai mendidih. 4. Kasih masuk kolornya dan Bukan kelor. Dan garam dan masak deh. Oke, dengarkan kelompok 1. Sudah betul kalau cara urutan yang dibacakan kelompok 2 apa masih ada yang kurang? Kelompok 1. Apa masih ada yang kurang? Masih ada? Apa? Coba sebutkan. Mangkok. Kalau disiapkan mangkoknya. Kalau sudah masak disimpan di mangkok. Yang lain? Tidak, kalau sudah masak disimpan di mangkok. Yang lain ada lagi tidak? Coba maju kelompok 2 sekarang. habis 3. 4. Bayu 5. Api. Urutan yang tepat cara memasak sayur bening. Sayur dibersihkan, dipotong-potong, mengisi air di panci lalu masak sampai mendidih. Lalu masukkan sayur dan bumbunya. Lalu sajikan di mangkok. Pertama, sayur dibersihkan. Kedua, Dipotong-potong. Ketiga, mengisi air di panci lalu memasak sampai mendidih. Keempat, masukkan sayur dan bumbu atau garam ya. Lalu sajikan di mangkok. Gimana? Betul ya? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Jadi kita dalam memasak atau melakukan sesuatu itu, kita harus tahu bagaimana tata cara urutan yang baik dan benar ya. Caranya masak sayur yang pertama itu sayur yang dulu dicuci, setelah itu dicuci, dipotong-potong, siapkan panci, harus ya, siapkan panci dan air untuk memasak sayur. Kemudian pancinya dimasak diletakkan di atas kompor. Setelah mendidih, sayurannya dimasukkan. Kemudian masukkan bumbu. Setelah masak, sayurnya disajikan ke dalam mangkok. Nah, itu adalah bagian dari apa namanya? Kecerdasan berpikir secara komputasional dengan metode algoritma.
pemikiran juga membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab. Siapa scan kode QR-nya? Permasalahan dari urutan yang terkecil. Bisa Bermain dan belajar. Oke. Jadi ini adalah pelajaran yang menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dan ini akan kita usahakan untuk diterapkan setiap hari dalam pelajaran. Jadi terima kasih buat anak-anakku sekalian atas partisipasinya di hari ini. Seperti biasa, sebelum pulang kita persiapkan diri, siapkan tasnya, dan silakan buat Hafiz untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doanya dan semoga nanti pulangnya jangan langsung ke ya, langsung ke rumah masing-masing istirahat ya. Silakan.
langsung ke rumah ya. Sampai berjumpa lagi pada esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Nisa. I'll smile, do what it takes to fool this star. I'll do it till the sun goes down, and all through the night cloud. Oh yeah, I'll tell you what.